2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman yang menonton video ini, dan juga izin kepada Bapak Darmawan selaku guru matematika kelas 101. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7, kelas 11 matematika. Nah, pada kesempatan kali ini, dalam video ini juga kami akan mempraktekkan bagaimana cara menghitung suatu sudut ataupun suatu panjang dengan menggunakan alat, yakni alatnya berupa klinometer. Tapi sebelum dari itu, kami akan memperkenalkan diri satu persatu. Dimulai dari sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Siska Yudinisa. Perkenalkan, nama saya Sarisa Kansara Sandi. Perkenalkan, nama saya Tania Zafira Aprilia. Dan perkenalkan, nama saya Gina Matira. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung masuk saja ke dalam videonya. Dadah! Nah, teman-teman semuanya, untuk alat dan bahan yang kita gunakan dalam praktikum itu pastinya kita membutuhkan klinometer. Nah, klinometer ini digunakan untuk mengukur sudut elevasi. Apa itu sudut elevasi? Sudut elevasi itu merupakan sudut antara garis pandang kita sebagai pengamat terhadap atau ke puncak benda dengan garis horizontal. Nah, selain membutuhkan alat dan bahan, kita juga membutuhkan pengamat yang akan mengamat tinggi sebuah tower itu. Dadah! Nah, setelah ada pengamat, kita pastinya membutuhkan objek. Objek kita kali ini yaitu power. Langkah pertama, menentukan titik pengamatan. Siska sebagai pengamat berdiri di tempat yang datar menghadap tower. Tandai tempat berdiri sebagai titik A. Kami memilih titik A sebagai tempat pengukuran yang berada di permukaan datar. Langkah 2, mengukur jarak ke tower. Pengamat mengukur jarak dari titik A ke dasar tower menggunakan meteran. Nah, setelah kita hitung, jarak dari titik A ke tower adalah 700 meter. Langkah 3, mengukur sudut elevasi. Siska memegang klinometer dan mengarahkannya ke puncak tower. Nah, setelah diarahkan ke puncak tower, sudut elevasi dapat terlihat pada klinometer. Siska membaca sudut pada klinometer. Nah, setelah diarahkan ke puncak tower, terlihat bahwasannya sudut elevasi yang dimiliki adalah 65 derajat. Nah, setelah mengukur, kita masuk ke bagian rumus dan juga perhitungan. Nah, setelah melakukan pengamatan, didapatkan data hasil pengukuran sebagai berikut. Jarak antara pengamat dan tower itu dinyatakan sebagai jarak horizontal yang dilambangkan dengan huruf D, yakni diameter, yaitu sebesar 700 meter. Jarak ini diukur dari titik pengamatan menuju dasar tower dan digunakan dalam perhitungan. Kemudian, yang kedua, sudut elevasi, yang dilambangkan dengan theta, yaitu sudut antara garis pandang pengamat ke puncak tower dengan garis horizontal, yang diperoleh sebesar 65 derajat. Kemudian, yang ketiga, tinggi pengamat, yakni jarak dari permukaan tanah hingga posisi mata pengamat, yaitu sebesar 1,64 meter, yang nantinya akan ditambah ke hasil perhitungan tinggi tower. Nah, untuk menghitung tinggi tower, itu digunakan konsep trigonometri, yaitu perbandingan tangen. Rumus yang digunakan adalah tangen sudut sama dengan tinggi dibagi dengan jarak, atau
secara umumnya dari konsep trigonometri, tan itu sama dengan D per sa atau D dibagi dengan sa. Nah, kemudian kita masuk ke bagian rumus dan juga perhitungan. Dengan diketahui bahwa tan atau tangin 65 derajat itu merupakan perbandingan antara sisi depan dan juga sisi samping. Atau bisa kita tulis tan 65 derajat itu sama dengan D per sa. Nah, namun sebelum menghitung tinggi, kita perlu mengetahui terlebih dahulu nilai dari tan 65 derajat. Agar lebih mudah, kita menggunakan kalkulator. Setelah digunakan kalkulator, diketahui nilai tan dari 65 derajat itu dapat diperoleh dengan sebesar 2,1445. Tetapi, kita menggunakan konsep angka penting, menjadi kita bulatkan menjadi 4 angka penting saja. Jadi, bisa kita tulis tan 65 derajat itu sama dengan 2,145. Nah, kemudian kita masukkan kembali ke dalam rumusnya, yakni 2,145 itu sama dengan D per sa. Nah, sa-nya itu sudah diketahui, yakni jarak si pengamat ke objek, yakni ke tower. Yang setelah kita hitung, itu kita dapat sebesar 700 meter. Jadi, kita masukkan ke dalam rumus 2,145 itu sama dengan D per 700. Kemudian, kita pindah ruaskan yang tadinya di kiri menjadi ke kanan. Yang tadinya dibagi itu menjadi dikali. Sehingga hasilnya D sama dengan 700 dikali. Kan tadinya dibagi menjadi dikali. Dikali dengan 2,145. Yang hasilnya D itu kurang lebih sama dengan 1501,5 meter. Nah, setelah kita menghitung tinggi sisi depan menggunakan perbandingan tangen, maka diperolehlah tinggi dari titik pengamatan hingga puncak tower. Namun, hasil tersebut itu belum merupakan tinggi tower secara keseluruhan. Oleh karena itu, untuk mendapatkan tinggi tower yang sebenarnya, kita perlu menambahkan tinggi sang pengamat, yaitu setelah kita ketahui tingginya adalah sebesar 1,64 meter ke hasil perhitungan sebelumnya. Nah, kita hitung tinggi tower itu sama dengan 1501,5 ditambah dengan 1,64. Maka dengan demikian, berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan menggunakan perbandingan trigonometri, dapat disimpulkan bahwa tinggi tower secara keseluruhan adalah sekitar 1503,14 meter. Nah teman-teman, tibalah kita di akhir penghujung video. Namun sebelum video ini ditutup atau diberhentikan, dari anggota kita pastinya akan memberikan kesimpulannya masing-masing. Apa aja sih kesimpulannya? 1. Kita jadi tahu tinggi tower itu tanpa harus memanjatnya. Kita juga belajar bahwa pengukuran sudut dan juga jarak harus akurat agar hasilnya sesuai. Nah, setelah praktikum, pastinya kita dapat melihat bahwasannya trigonometri itu dapat sangat berguna dalam kehidupan nyata dan dalam kehidupan sehari-hari. Kerja sama tim juga dapat membuat praktikum lebih mudah dan menyenangkan. Nah, itu dia kesimpulan dari kita. Sampai jumpa lagi di video berikut ya. Dadah! Dadah.